Sekarang kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kita akan membahas bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut antara lain yang pertama, keragaman suku bangsa. Ada yang tahu apa itu keragaman suku bangsa? Oke. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya, kita di Medan terdiri dari beberapa suku, misalnya kan, Ibu suku Batak. Jadi di daerah Ibu itu lebih banyak orang menggunakan bahasa. Tidak hanya suku Batak, melainkan banyak suku-suku yang ada di Indonesia ini. Suku Jawa, suku Melayu, suku Toraja, dan lain-lain. Banyak suku-suku yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu disebut dengan keberagaman. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman bahasa. Tidak hanya keberagaman suku, melainkan kita juga memiliki keberagaman bahasa. Ada yang tahu apa itu keberagaman bahasa? Keragaman bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa adalah alat komunikasi kita. Jadi, di setiap suku memiliki alat komunikasinya masing-masing. Contohnya, suku Batak memiliki bahasa Batak. Suku Jawa memiliki bahasa Jawa. Suku Sunda memiliki bahasa Sunda. Begitu juga dengan suku-suku yang lain. Bisa dipahami? Baik. Yang ketiga adalah keberagaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya, rumah Gadang adalah rumah adat Sumatera Barat. Rumah Longkonan adalah rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia yang lainnya, oke? Perhatikan, gambar di samping adalah contoh keberagaman rumah adat. Lihat, ada rumah Gadang, ada rumah Longkonan. Ya, ini adalah contohnya. Berikutnya kita masuk keberagaman tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contohnya, tari kecak itu tari Bali, dari Bali. Tari tortor dari Sumatera Utara. Tari zaipong dari Jawa Barat. Begitu juga dengan tari-tarian lainnya. Setiap daerah memiliki ciri khas tariannya sendiri. Tidak hanya dari keberagaman tarian, Indonesia juga terkenal dengan keberagaman pakaian adat, di mana pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya seperti tari-tarian daerah. Saat ditampilkan mereka menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing, atau saat pesta pernikahan mereka memakai pakaian adat daerah mereka. Contoh pakaian adatnya yaitu payas, itu adalah pakaian adat dari Bali. Contoh kedua yaitu beskap, pakaian adat dari Jawa Tengah. Tidak hanya dengan pakaian adat, tetapi Indonesia memiliki keberagaman alat musik tradisional. Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki alat musik tradisionalnya masing-masing. Contohnya, alat musik tambo itu adalah alat musik tradisional dari Aceh.
Selanjutnya angklung. Angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat dan masih banyak alat musik yang berasal dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Itulah mengapa disebut Indonesia kaya akan keberagaman, mulai dari suku bangsa, bahasa, tarian, alat musik, pakaian, dan lain-lain. Dari pemaparan yang telah Ibu sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Indonesia sangat beragam dan sangat kaya akan perbedaan. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Pada tema ini kita diminta untuk menjaga keberagaman yang ada di Indonesia untuk menjadi suatu keindahan, bukan untuk jadi pertengkaran, perkelahian. Jangan karena budaya kita yang berbeda, kita saling bertengkar, merasa bahwa budaya kita adalah budaya yang paling benar, budaya yang paling hebat, paling bagus, dan merendahkan budaya yang lain. Sudah, anak-anak Ibu, sampai sini paham?